Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai budidaya tanaman cabai dari mulai olah lahan sampai nanti tanaman berbuah seperti ini, bahkan sudah dilakukan pemanenan. Ini tanaman cabai dengan varietas sniper. Alhamdulillah bunga buahnya pun juga sangat banyak sekali, kemudian juga tidak terjadi kerontokan. Figur tanamannya cukup lumayan sehat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai budidaya tanaman cabai dengan varietas sniper, dari mulai olah lahan nanti sampai dilakukan pemanenan ataupun tanaman cabai seperti ini. Pertama yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat tani semua adalah budidaya tanaman cabai itu mencakup segalanya. Dari awal hingga panen itu melibatkan persiapan benih dengan memilih benih yang berkualitas, kemudian penyemaian, pemindahan bibit ke media tanam atau lahan, pemeliharaan tanaman dengan penyiraman dan pemupukan seimbang, pengendalian hama dan penyakit, kemudian juga pemangkasan hingga panen pada saat buah cabai sudah matang. Jadi intinya tanaman cabai itu ada beberapa versi, ada yang dilakukan pemangkasan, topeng pucuk dan juga perempelan. Tapi di sini saya tidak melakukan topeng pucuk ataupun perempelan, dan alhamdulillah kondisi tanamannya sangat tinggi sekali, tanamannya subur, kemudian juga daunnya sangat hijau sekali. Persiapan benih ataupun penyemaian, pilih benih yang berkualitas, benih yang ada ketahanan virus. Pertama yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat tani semua adalah budidaya tanaman cabai itu mencakup segalanya. Kemudian penyemaian, pemindahan bibit ke media tanam atau lahan, pemeliharaan tanaman dengan penyiraman dan pemupukan seimbang, pengendalian hama dan penyakit, kemudian juga pemangkasan hingga panen pada saat buah cabai sudah matang. Jadi intinya tanaman cabai itu ada beberapa versi, ada yang dilakukan pemangkasan, topeng pucuk dan juga perempelan. Oke teman-teman, itu tata cara saya untuk budidaya tanaman cabai. Silahkan ditonton videonya dari mulai olah lahannya nanti sampai dilakukan pemanenan, langkah-langkahnya bagaimana. Tugas dari teman-teman semua hanya mencatat saja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah proses olahannya. Silahkan ditonton videonya, harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Pertama yang perlu disiapkan adalah bibitnya. Jadi semai dulu baru proses lahan. Nantinya jika lahan itu sudah jadi, bibitnya sudah bisa dipindah tanamkan. Dikira-kira saja. Pertama yang harus dilakukan adalah proses lahan. Usahakan lahan itu cangkul segembur mungkin. Tujuannya agar perakaran tanaman cabai nantinya itu bisa tumbuh secara baik. Kemudian sebelum dilakukan pindah tanam, biasanya saya kocor menggunakan asam humat power soil, kemudian trichoderma sniper, dan yang ketiga adalah si karbon. Pupuk dasar yang saya pergunakan ada dua pupuk dasar. Pertama adalah Ponska Plus, yang kedua adalah CMP. Teman-teman, CMP itu setara dengan pupuk SP36. Dan nanti setelah pupuk ditaburkan, kemudian ditunggu 1 minggu.
Setelah 1 minggu baru dirapikan bedengannya, kemudian baru ditabur kapur dolomit. Setelah ditabur kapur dolomit baru dilakukan penutupan plastik mulsa. Nah, nanti setelah plastik mulsa ditutup baru dilakukan pelubangan plastik mulsa. Jarak antar bedengan ini 1 meter, kemudian lebar bedengannya 95 cm. Dan untuk jarak tanamnya nanti 50 kali 65 cm. Dan setelah plastik mulsa dilubangi, kemudian sebelum dilakukan pindah tanam, saya kocor dulu. Yang pertama saya menggunakan asam humat power soil, kemudian yang kedua adalah kalha, yang ketiga si karbon. Teman-teman, ini yang saya pergunakan, dosisnya 2 sendok makan kalha, 2 sendok makan asam humat, kemudian 3 sendok makan si karbon untuk 20 liter air. Nanti baru dikocorkan ke setiap lubang tanamnya. Satu lubang tanam biasanya 150 ml sampai 200 ml. Dan kemudian setelah dikocor menggunakan kalha, asam humat power soil, si karbon, dan sebelum dilakukan pindah tanam, saya tabur dulu menggunakan mikobio. Teman-teman, ini adalah mikoriza. Jadi satu lubangnya itu biasanya saya menggunakan 1-2 gram. Pokoknya dikira-kira saja. Ini sangat bagus sekali dan membantu mempercepat, memperbanyak perakaran agar tanaman cabai itu kokoh, akarnya itu banyak. Logikanya kalau tanaman cabai itu akarnya banyak, biasanya tanaman tersebut kokoh. Dan nanti setelah itu baru dilakukan pindah tanam. Dan untuk pindah tanamnya saya tidak mendokumentasikannya teman-teman agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Dan ini usia tanaman cabenya sekarang sudah 5 hari setelah dilakukan pindah tanam. Dan perlakuan di usia 5 hari ini saya akan melakukan pengocoran yang pertama. Nanti pupuknya apa saja silahkan ditonton videonya dan kemudian dicatat. Dan alhamdulillah ini kondisi tanamnya cukup bagus sekali. Pupukan yang pertama ini karena bibitnya sudah tua, pertama yang saya berikan adalah Modern Fall, yang kedua adalah KNO3 warna merah, kemudian yang ketiga adalah Premino. Teman-teman, ini yang selalu saya pergunakan. Dosis Modern Fall-nya saya menggunakan 20 ml, kemudian KNO3 warna putih saya menggunakan 5 sendok makan untuk 20 liter air. Preminonya saya menggunakan 20 ml, kemudian asam humatnya saya menggunakan 2 sendok makan. Nanti setelah itu baru saya lakukan pengocoran. Ini berhubung saya langsung mengaduknya itu sekitar 100 liter air ataupun 5 jerigen, karena satu jerigennya itu isinya 20 liter air. Tujuan KNO3 warna putih ini juga untuk mencampur asam humatnya. Jika dikasih air tidak terjadi gumpalan, karena asam humat ini sangat lembut sekali, bagus sekali teman-teman. Makanya silahkan ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Kemudian di usia 7 harinya teman-teman itu langsung saya lakukan penyempraian. Penyempraian pertama yang saya menggunakan Premino, dosisnya 20 ml. Kemudian ada Modern Fall, dosisnya 20 ml.
kemudian zat pengatur tubuh L-Top, karena tanaman cabai ini pindah tanamnya sudah masuki daun 10, 11, ada yang 12. Dosisnya saya menggunakan 8 mili. Kemudian ada insektisida Pegasus, dosisnya 5 mili. Dan yang terakhir adalah perekat pembasah ataupun penebus, dosisnya 10 mili untuk 16 liter air. Nanti baru dilakukan penyepraiannya. Ini untuk mempersingkat waktu saja, silahkan dicatat oleh teman-teman semua. Insya Allah videonya bermanfaat. Oke sahabat tani, ini kondisi tanaman cabenya sekarang usianya sudah 12 hari setelah pindah tanam. Sudah tentu waktunya untuk melakukan pengocoran yang kedua. Dan alhamdulillah kondisi tanamannya, perubahannya cukup lumayan bagus, walaupun kemarin ada kendala kesalahan teknis, jadi terkena herbisida. Mudah-mudahan tidak terjadi kematian untuk tanaman cabai ini. Dan alhamdulillah ini kondisinya juga sudah mulai kelihatan segar, walaupun daun-daunnya di bawahnya itu, daun lembaga, daun kedua, ketiga, keempat, sampai kelima itu rontok semua teman-teman lah, seperti itu. Jadi sangat miris sekali. Makanya saya sarankan ke teman-teman semua, hati-hati dalam hal menggunakan herbisida, apalagi tanaman-tanaman itu masih kecil, jangkauannya kan masih pendek, itu otomatis kalau terkena herbisida langsung mengenai daunnya. Beda dengan tanaman cabai yang sudah tua. Dan untuk pengocoran yang kedua kali ini apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Dan ini teman-teman untuk pengocoran yang kedua yang saya pergunakan apa, ayo silahkan ditebak saja. Karena untuk perawatan tanaman cabai itu saya pupuknya tidak terlalu sulit dan rumit teman-teman. Jadi intinya jangan dibuat ribet, belibet sendiri bertani itu. Pertama yang saya pergunakan adalah asam humat power soil. Kemudian yang kedua adalah CNG. Yang ketiga adalah pupuk NPK 1616. Ini saya langsung mengaduknya nanti 200 liter. NPK saya menggunakan 1 kilo. Kemudian asam humat power soilnya saya menggunakan 20 sendok makan. Kemudian untuk CNG-nya saya menggunakan 20 sendok makan. Dan nanti setelah itu baru saya lakukan pengocorannya. Dosisnya disesuaikan saja di lubang pengocoran. Jadi dihitung saja, kalau 200 liter dikasih pupuk NPK 1 kilo, berarti untuk 100 liternya 500 gram. 500 gram dibagi menjadi 5, berarti untuk 20 liter saya menggunakan 100 gram pupuk NPK 1616, asam humatnya 2 sendok, CNG-nya 2 sendok. Pengocorannya nanti disesuaikan saja. Insya Allah aman. Yang terpenting jangan mengenai pangkal ataupun batangnya. Jadi melakukan pengocoran itu jangan buru-buru, dan nanti setelah itu langsung saya lakukan penyepraiannya. Oke teman-teman, silahkan tonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan kemudian di usia 15 harinya ataupun 14 harinya saya langsung melakukan penyepraian. Sebenarnya penyepraian itu bisa dilakukan langsung teman-teman, paginya dikocor, kemudian siangnya dilakukan penyepraian juga bisa. Dan untuk penyepraian kali ini saya masih menggunakan Premino, dosisnya 20 mili, kemudian Mordenfol-nya 20 mili, dan ini adalah insektisida Alika, dosisnya 8 mili karena tanamannya masih kecil. Jadi nanti apa hasilnya di penyepraian yang ketiga. Mordenfol, Premino ini adalah pupuk yang sangat bagus sekali yang biasa saya pergunakan. Jadi saya itu pupuknya tidak gonta-ganti, pasti ada Premino, Mordenfol sudah tentu pasti ada. Sudah selesai saya lakukan, nanti ditunggu di usia 20 sampai 21 HST apa saja yang harus saya lakukan untuk melakukan pemupukan dan juga penyepraiannya. Untuk sampai saat ini walaupun di tempat kami sudah musim kering karena sudah 1 minggu lebih sama sekali tidak ada hujan, mudah-mudahan tanaman cabai ini masih tetap tumbuh sehat. Oke teman-teman,
Di usia 22 hari setelah pindah tanam ini, saya akan melakukan penyepraian kembali. Jadi ini pengocorannya baru 1 kali, kemudian yang saya penuhi adalah melalui penyepraian karena bekas herbisida ataupun embun herbisida yang kemarin mengenai tanaman cabai belum waktunya untuk saya kocor secara rutin. Jadi ini saya hanya melakukan penyepraian saja, memberikan insektisida, dan kemudian nanti apa saja yang akan saya pergunakan. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman di tanaman cabai dengan varietas Sniper, usianya sudah 21 hari setelah pindah tanam. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian yang kedua adalah Mordenfol, yang ketiga adalah insektisida Alika, kemudian yang keempat adalah perekat, pembasah ataupun penembus. Ini yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan tanamannya cepat pulih kembali. Untuk dosisnya, Preminonya saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air, kemudian untuk Mordenfolnya saya menggunakan 15 ml untuk 16 liter air, kemudian insektisida Alika saya menggunakan sekitar 8 ml. Kemudian nanti baru saya lakukan pengadukan agar tercampur secara merata. Nanti setelah itu baru saya lakukan penyepraian. Ini Alika yang baru saya pergunakan, tujuannya untuk saya jadikan sarana perolingan agar hama kutu-kutuan itu tidak kebal ataupun yang biasa disebut resisten. Usia tanaman cabenya sekarang sudah 29 hari kalau tidak salah. Kalau benarnya mungkin 30 hari setelah pindah tanam. Kondisinya sudah cukup bagus dan sekarang saya akan melakukan penyepraian. Biasanya di musim-musim kering seperti ini nanti sehabis saya lakukan pengocoran langsung saya siram, biasanya pupuknya itu akan terbuang sia-sia. Makanya solusinya adalah saya melakukan pemupukan itu melalui daun untuk sementara waktu. Nanti insya Allah akan saya tabur menggunakan pupuk, kurang tahu pupuknya apa saja karena memang kondisi tanamannya awalnya sangat kritis sekali. Apa saja yang akan saya pergunakan di usia 30 HSD ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman pupuk yang saya pergunakan untuk penyepraian. Pertama adalah suplemen Mordenfol, kemudian ada sel pembedah daun suplemen tanaman yaitu Vitaron SL, kemudian ada Premino asam amino, kemudian insektisidanya adalah Samit, ini akarisida kalau tidak salah seperti itu. Sekarang yang saya aduk dulu adalah Preminonya teman-teman. Preminonya harus dikocok dulu, tujuannya agar bisa tercampur secara merata, karena kalau tidak dikocok biasanya ada endapan di bawahnya, sayang kalau tidak dipergunakan. Dosisnya ini 15 ml. Jadi tanaman cabenya pucuk-pucuknya itu sudah ada yang agak kuning-kuning seperti virus Gemini gitulah. Ini 10 ml. Kemudian untuk Vitaron SL-nya saya menggunakan 10 ml juga. Ini 10 ml juga. Nah, seperti ini. Warnanya agak hijau-hijauan, Vitaron SL. Kemudian Mordenfol. Mordenfolnya 15 ml. Nanti yang diatur adalah penyepraiannya saja. 15 ml. Kemudian insektisida Samitnya teman-teman. Saya menggunakan 10 ml.
sudah cukup segini saja, 10 mili untuk insektisidanya. Nah, baru dilakukan pengadukan teman-teman. Perekatnya belum saya jelaskan, perekatnya juga ada, ini menggunakan perekat karena daunnya sudah mulai kuning, jadi ada sekitar 20 pohon yang sudah mulai kerdil. Sekarang perekat pembasah ataupun penembus saya menggunakan 10 mili. Nah, seperti ini, yang murah-murah saja. Setelah ini baru berangkat kebun untuk melakukan penyepraiannya. Nih teman-teman, tanaman cabenya alhamdulillah sekarang sudah kelihatan ada tanda-tanda kehidupan baru, walaupun di tempat kami ini sudah 1 minggu sama sekali tidak ada hujan, tanahnya sudah kering semua. Dan untuk penyepraiannya cukup mudah sekali, hanya dari sini saja teman-teman. Dan sekarang kondisi tanamannya di usia 34 HST ini sudah cukup lumayan banyak perubahan. Tunas-tunasnya sudah pada keluar semua. Kemudian batangnya bekas luka herbisida juga sudah kering, sudah terbungkus kulit-kulit yang baru. Maka dari itu sekarang saya akan melakukan pengocorannya. Ini juga sudah ada yang pecah cabang karena memang pada waktu itu pindah tanamnya sudah masuki daun ke-9, daun ke-10 dan juga daun yang ke-11. Memang saya kalau pindah tanam tanaman cabai itu lebih suka bibit cabai itu tua. Jadi di usia 45 hari itu sudah mulai pecah cabang. 45 hari itu sudah mulai pecah cabang, walaupun sampai saat ini pertumbuhannya belum bisa serempak karena bukan kesalahan dari pupuk, bukan kekurangan nutrisi, tapi memang dampak dari herbisida. Ini kondisi tanamannya sudah kelihatan hijau, dan sekarang sudah waktunya ataupun sudah saatnya saya melakukan pengocoran yang kedua. Jadi tanaman cabai ini baru saya kocor 2 kali sama yang sekarang. Kemudian saya belum menggunakan fungisida sama sekali karena ini adalah hujannya sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan juga ada kiriman hujan. Nah, nanti setelah itu baru saya lakukan pengocoran. Lihat apa yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, untuk pemupukan kali ini pertama yang saya pergunakan adalah Power Soil ataupun asam humat. Ini adalah pupuk organik asam humat. Ini ada asam humatnya 52 sampai 60%, kemudian trace mineralnya 1,42%, pH ada 10,25%, ukuran partikel 120 mesh, dilengkapi NP dan juga kalium juga, ini lengkap kandungannya. Kemudian yang kedua adalah Premino. Ini Preminonya, ini adalah pupuk protein cair, jadi Premino ini manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir adalah Kalha. Kalha ini sudah sering saya jelaskan. Saya menggunakan 4 sendok makan untuk 100 liter ataupun 5 jerigen. Ini 5 gayung teman-teman, ini mau 10 mau 20 juga nggak apa-apa. Kemudian asam humatnya juga sama 5 sendok makan. Kemudian untuk Preminonya teman-teman, ini saya menggunakan 100 mili. Ini saya menggunakan 100 mili. Nah ini kan 60 nih, jadi ini saya menggunakan 100 mili. Ini penuh pertama, nah nanti sama setengah saja teman-teman, sudah cukup. Nah, ini sudah cukup 100 mili untuk 100 liter air, nggak usah banyak-banyak. Oke teman-teman, ini kondisi tanaman cabai 5 hari ke depannya. Sekarang usianya sudah 43 hari setelah pindah tanam.
Dan sekarang saatnya saya melakukan penyepraian kembali untuk antisipasi serangan hama trip, hama tungo. Karena tanaman cabai ataupun bibit yang tua seperti ini, jika sampai masuk hama trip, hama tungo kutu kebul, nanti yang terjadi adalah keriting. Yang pertama, kedua adalah Gemini virus dan juga virus bule. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian yang kedua adalah Modern Fall, suplemen tanaman. Ini kandungannya ada fosfatnya dan juga ada magnesium sulfat juga. Kemudian juga ada zat pengatur tumbuh L-Top. Ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk antisipasi kerdil, tanaman yang bantet, kemudian tanaman yang keriting juga sangat cepat sekali. L-Top ini karena kandungannya gibberellin sama sitokinin. Kemudian yang terakhir adalah insektisida Pegasus. Ini teman-teman sudah tahu semua bahan aktifnya. Yang terakhir adalah pembasah, perekat ataupun penembus daun, yaitu merek dagangnya saya menggunakan round stick. Jadi ada Pegasus, ada zat pengatur tumbuh L-Top, ada Modern Fall, ada Premino, kemudian juga ada zat pengatur tumbuhnya. Dan untuk Premino saya menggunakan 20 ml, kemudian Modern Fall-nya 20 ml, insektisida Pegasusnya saya menggunakan 10 ml, kemudian zat pengatur tumbuh L-Top saya menggunakan 10 ml, dan yang terakhir perekat pembasah ataupun penembus saya menggunakan 20 ml karena sudah mulai ada hujan teman-teman. Dan nanti setelah ini saya baru melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton, ini untuk mempersingkat waktu saja agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, penyepraiannya seperti itu teman-teman, sudah tentu pasti bisa lah untuk penyepraian saja. Dan nanti di usia 40 hari lebih saya juga akan melakukan penyepraian juga, karena ada beberapa pohon yang ada bule-bule sedikit, kemudian pertumbuhannya juga kerdil. Otomatis saya tetap menggunakan zat pengatur tumbuh L-Top untuk mempercepat ataupun merangsang tanaman yang bantet tersebut lah, seperti ini. Jadi ini harus menggunakan akarisida lagi teman-teman. Nanti rollingannya bisa menggunakan Abamectin, bisa Seldemolis, dan juga merek-merek dagang yang lainnya. Ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah Premino, kemudian Modern Fall, dan juga ada zat pengatur tumbuh L-Top. Yang terakhir adalah perekat pembasah ataupun penembus, dan juga insektisida Pegasus lagi. Dosisnya Premino saya menggunakan 20 ml, Modern Fall 20 ml, kemudian zat pengatur tumbuh L-Top 16 ml teman-teman. Kemudian ini saya menggunakan Pegasus lagi, dosisnya 10 ml, pembasah, perekat ataupun penembus saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. Setelah itu baru saya lakukan penyepraiannya untuk mempersingkat waktu saja. Dan ini teman-teman, usianya sekarang sudah 43 hari setelah pindah tanam. Karena selama ini saya belum menggunakan fungisida, otomatis untuk penyepraian berikutnya saya menggunakan fungisida. Lah, fungisidanya apa saja yang saya pergunakan? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Tanaman cabai yang kemarin agak bantet, agak kerdil juga sudah mulai ada perubahan. Kemudian tanaman yang sehat juga kelihatan daunnya itu pucuk-pucuknya sangat bening sekali, hijaunya hijau kuning, menandakan tanaman tersebut pertumbuhannya cukup bagus lah, seperti ini. Dan silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, yang pertama yang saya pergunakan adalah fungisida Beyond M. Ini bahan aktifnya mancozeb, kemudian ada asibenzolar S-metil. Yang kedua adalah pupuk kalium cair kalinet. Pak, kok tanaman baru memasuki fase generatif sudah diberikan kalinet? Kalinet itu bisa diberikan kapanpun juga karena ada kandungan kalium dan juga ada boronnya. Jadi sangat bagus sekali fungisida Beyond M ini, juga sangat bagus sekali karena harganya juga cukup lumayan mahal teman-teman. Dosisnya nanti 2 sendok makan untuk fungisida Beyond M. Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 25 ml, perekat pembasah ataupun penembus saya menggunakan 20 ml, kemudian Modern Fall-nya saya menggunakan 20 ml, dan nanti baru saya lakukan pengadukan.
Ini untuk mempersingkat waktu saja, saya langsung melakukan penyepreiannya. Silahkan ditonton videonya sampai akhir, silahkan dicatat sendiri saja. Ini sudah jelas sekali, sudah saya potong-potong agar teman-teman semua juga bisa belajar bersama. Kalau untuk pengocorannya, silahkan dikondisikan saja. Lihat kondisi tanamannya, apakah tanaman tersebut pertumbuhannya normal ataupun tidak. Jika pertanaman itu tumbuhnya normal, di usianya pengocorannya pun juga dikurangi. Jadi intinya seperti itu saja, mudah sekali perawatan tanaman cabai bagi teman-teman yang sudah paham, tapi bagi saya harus belajar lebih banyak lagi. Dan ini teman-teman, setelah usianya 50 hari setelah pindah tanam, dan alhamdulillah dari perawatan step by stepnya kemudian saya gabung menjadi satu video. Untuk kondisi tanamannya cukup lumayan sehat, lumayan subur, mudah-mudahan sampai finish terbebas dari serangan hama ataupun penyakit. Dan untuk usia 50 hari setelah pindah tanam ini, sudah tiba saatnya saya akan melakukan pengocoran. Dan pengocoran nanti apa saja yang akan saya pergunakan. Mungkin selama ini banyak sekali yang protes karena tanaman cabai sudah masuki fase generatif. Saya tetap menggunakan pupuk itu. Pupuk apa sekiranya? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, di usia 50 lebih tanaman cabai dengan varietas sniper. Pertama yang saya pergunakan adalah KNO3 warna putih, kemudian yang kedua adalah NPK 1616, kalau dibalik menjadi NPK 919191. Kemudian yang ketiga adalah asam humat power soil, kemudian juga ada pupuk organik cair Vigorin. Ini yang saya pergunakan. Dan sekali ini saya akan langsung mengaduk 200 liter. Untuk 200 liter saya menggunakan KNO3 warna putih. Itu 1 kilo, NPK 1 kilo, Vigorinnya 100 ml. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 20 ml. Dan nanti akan saya bagi menjadi 20 jerigen. Satu jerigennya itu berarti dosisnya 2 sendok makan. Kemudian KNO3 warna putih 150, NPK nya 150. Mungkin seperti itu, silahkan dihitung saja ataupun dikalkulasikan saja. Nah, untuk menghindari itu semua, jadi kita sebagai petani itu harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Teknik pemupukan yang benar. Nanti kalau bisa habis ini dilakukan penyiraman itu lebih bagus lagi. Oke teman-teman, ini usia 65 hari setelah pindah tanam.
Hari ini aktivitas ataupun yang saya lakukan adalah melakukan penyepraian kembali. Tanaman cabai ini sekarang sudah berbuah, buah pertama, buah kedua, buah ketiga sudah nempel semua, alhamdulillah. Dan untuk kondisi tanamannya sangat subur sekali. Populasi 1.700, pada waktu itu ada yang kuning pun juga daunnya sudah mulai menghijau, walaupun bercak-bercak kuningnya masih ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengantisipasi serangan hama trip, hama bungo, dan juga kutu kebul, karena biasanya tanaman cabai di saat daunnya sudah rimbun seperti ini, kemudian hujan sama sekali tidak ada di tempat kami sudah hampir 1 minggu. Biasanya hama kutu-kutuan itu sangat senang sekali. Oke teman-teman, apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman, untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah CNK pupuk kalsium nitrat. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian ada Premino. Preminonya dosisnya 30 ml untuk 16 liter air. Yang terakhir adalah insektisida Aliga. Kemudian ada perekat, pembasah ataupun penembus. Nanti perlu diadukan, Pak, kalsium kalau dicampur dengan insektisida itu yang saya pergunakan teman-teman, dan saya sudah mencoba berulang-ulang kali dan alhamdulillah hasil tanamannya bagus. Cuma saya tidak pernah mix fungisida dengan insektisida, mixnya dengan kalium dengan kalsium. Bagi saya insya Allah itu aman-aman saja, karena saya sudah mencoba 5 periode penanaman tanaman cabai dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan bagus untuk pemula seperti saya. Untuk insektisida Aliga saya menggunakan 10 ml, Preminonya saya menggunakan 30 ml, CNK 2 sendok makan, perekat, pembasah ataupun penembus 20 ml. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung melakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, dan sekarang usianya sudah 70 hari setelah pindah tanam. Alhamdulillah, walaupun dari mulai proses perawatan dari mulai usia 0 HST sampai usia 70 hari setelah pindah tanam ini terkendala ataupun terkena herbisida, tapi alhamdulillah dengan perawatan yang rutin, pemberian nutrisi yang cukup, tanaman cabai ini bisa diselamatkan dan kondisinya sekarang seperti ini. Untuk varietas sniper, pengocorannya, trichodermanya juga harus dilakukan. Dan di usia 70 hari ini saya seperti biasa akan melakukan pengocoran menggunakan trichoderma. Apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Teman-teman, yang saya pergunakan untuk pengocoran kali ini yang pertama adalah Trichoderma sniper. Trichoderma sniper adalah jamur hayati Trichoderma hersianum yang dikombinasikan dengan bakteri pendukung seperti PGPR, termasuk Pseudomonas, kemudian juga ada Bacillus subtilis, Rhizobium sp, dan juga Azotobacter. Produk ini berfungsi sebagai fungisida, bakterisida, dan pupuk hayati yang mengendalikan penyakit jamur, meningkatkan suburan tanah, dan juga merangsang pertumbuhan tanaman. Trichoderma hersianum ini adalah
agen hayati yang utama berfungsi sebagai fungisida untuk mengendalikan berbagai penyakit jamur pada tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lain, termasuk jamur penyebab layu, fusarium, busuk, akar, dan patek. Kemudian yang kedua adalah kalha, kalsium plus asam humat. Ini yang selalu saya pergunakan untuk sarana pengocoran, fungsinya untuk menjaga agar bunga dan buahnya tidak terjadi kerontokan. Kemudian juga ada asam humat power soil. Asam humat power soil ini juga sangat bagus sekali manfaatnya, bisa juga menaikkan pH tanah. Jadi ini adalah 3 pupuk kombinasi yang sangat cukup untuk tanaman cabai di fase generatif. Lah nanti dosisnya ini saya langsung mengaduknya sekitar 200 liter. Saya menggunakan kalha ini 500 gram, kemudian trico snipernya saya menggunakan 500 gram, asam humat power soil saya menggunakan 500 gram. Nanti saya bagi menjadi 10 jerigen, maksud kami satu jerigen ini 20 liter. Nanti saya menyiapkan air 10 gayung. 10 gayung itu nanti saya bagi menjadi 10 jerigen, karena satu jerigennya ini adalah 20 liter. Pengocorannya disesuaikan saja teman-teman, karena ini bersifat organik, insya Allah aman untuk tanaman cabai. Untuk penyepraiannya saya biasanya menggunakan Kalinet juga. Jadi ini setengah kilo ataupun 500 gram. Kemudian trico snipernya juga 500 gram, asam humatnya 500 gram. Dan nanti setelah ini langsung saya lakukan pengocorannya. Pengocorannya tetap di lubang pengocoran, dosisnya 100 sampai 150 ml. Dan di lahan ini juga sudah 6 kali untuk penanaman tanaman cabai tanpa saya rotasi dengan tanaman yang lain. Dan sekarang usianya sudah 80 hari setelah pindah tanam. Ini buah pertama sudah saya lakukan pemetikan teman-teman. Alhamdulillah kemarin dapat 4 kilo di buah pertama dari populasi 1.700. Tapi yang buah pertama hanya 1212, sebenarnya di atasnya sudah mulai kuning-kuning, tapi tidak saya lakukan pemetikan, nanti di tahap pemetikan yang kedua saja. Kondisi tanamannya tinggi, sehat, subur. Jadi usahakan trichoderma sniper itu diberikan sebelum dilakukan pindah tanam. Jadi proses lahan itu sudah dikocor menggunakan trichoderma, kemudian nanti sebelum melakukan pindah tanam juga harus dikocor menggunakan trichoderma. Oke teman-teman, setelah saya melakukan pengocoran menggunakan kalha, kemudian juga ada trico sniper dan juga asam humat. Sekarang waktunya saya akan melakukan penyepraiannya. Apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepraian tanaman cabai sniper di usia 90 HST ini? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah cover WP. Cover WP ini manfaatnya sangat banyak sekali. Bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami, kemudian juga diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat, pembasah, dan penyebar, serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air, berfungsi sebagai pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen ataupun jamur. Yang kedua adalah pupuk kalium cair, yaitu Kalinet. Ini kandungannya ada fosfornya, kalium, dan juga boron. Ada tridium juga, fungisida triple bahan aktif, mankoseb 59,7%, azoxystrobin 4,7%, tebuconazole 5,6%. Dosis untuk cover WP ini saya menggunakan 2 sendok makan saja teman-teman. Seperti ini, baru diaduk. Ini lembut, bisa tercampur secara merata. Pokoknya diaduk terus. Jadi menanam cabai itu pupuknya nggak usah macam-macam, sama saja hasilnya. Tanaman kami dari mulai pertama tanam sampai sekarang di lahan berulang-ulang penanaman tanaman cabai terus juga sampai sekarang masih bagus. Yang kedua adalah fungisida tridium. Ini saya menggunakan 2 sendok makan saja. Ini ada triple bahan aktif yang sangat bagus sekali. 2 sendok makan sudah cukup teman-teman.
Oke teman-teman, itu tata cara saya melakukan budidaya tanaman cabai dari mulai olah lahan sampai dilakukan pemanenan. Dan silahkan ditunggu video-video perawatan tanaman cabai setelah dilakukan pemanenan yang kedua ataupun ketiga, apa saja langkah-langkahnya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.